Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih suasana Syawal ya. Jadi ya saling berkunjung ke saudara atau halal bihalal ya. Halal bihalal RT, halal bihalal di tempat kerja atau halal bihalal di keluarga ya. Biasanya kan banyak hidangan ya yang kadang-kadang kita ini merasa nggak cocok ya. Di dalam Islam itu sudah diajarkan ya, sudah diberikan contoh oleh Rasul ya. Jadi Rasul itu ketika disuguhin makanan atau minuman, kalau minumannya itu ya harusnya kan manis ya. Ini pernah istrinya itu memberikan minuman kok bukannya gula tapi garam yang dimasukkan. Nah, itu Rasul itu kan memberikan contoh, nggak marah, nggak mencela. Ya akhirnya karena dihabiskan, ya biasanya kalau minum kan berdua ya, ini kok malah dihabiskan. Akhirnya kan tanya istrinya, kenapa? Ya akhirnya tahu ya, kalau minuman yang disuguhkan ke Rasul itu bukannya pakai gula tapi pakai garam. Itulah Rasul. Jadi kalau memang nggak cocok di lidahnya, tidak mencela, misalnya diberi hidangan ya, makanan yang kurang garam, ya tolong dong ambilkan garam. Nah dari situ kan tahu, oh ternyata kurang garam. Tolong dong ambilkan air, ya dari situ kan tahu. Kalau kasinan ya kan, karena kasinan ya dikasih air kan gitu. Ya kenapa? Ya nggak apa-apa, ya jawab aja gitu, nggak usah marah-marah. Ini kasinan, kamu pingin menikah lagi ya? Ya jangan begitu, apalagi sampai banting piring ya. Jadi kalau memang nggak cocok, itu hanya di lidah kita saja yang memang nggak pas ya. Jadi jangan mencela. Kalau ditanya, ya kenapa nggak dimakan? Ini kayaknya kurang pas di lidahku, ya cukup bilang seperti itu, nggak usah ngomong ini kasinan, ini nggak enak, nggak usah. Jadi kalau ada masalah, belajarlah. Kalau ada persoalan itu belajar. Itu kan ujian ya. Belajar untuk mencari solusi yang baik. Jadi jangan menyalahkan orang. Menyalahkan orang itu kan gampang. Jadi ya harus mencari jalan keluar yang baik. Jadi ya kita harus berpikir yang baik, senantiasa baik, senantiasa baik. Jadi ya nggak bisa kita ini mencela makanan, ini nggak enak, ini kasinan, ini kemanisan. Banyak cara-cara yang dijadikan patokan kita ini sebagai seorang muslim, itu banyak sebenarnya ya. Dari seorang muslim ini patokannya apa? Ya patokannya ya berpedoman dengan apa yang diajarkan Rasul. Jadi banyak patokan kita ya sebagai seorang muslim dari Rasul itu banyak. Jadi Rasul itu kalau dimasakin istrinya ya nggak pernah mencela ini kasinan atau kemanisan atau ini keliru harusnya pakai gula, kok pakai garam, nggak pernah dicela. Ya kalau pingin tahu istrinya ini kasinan atau enggak ya yuk makan berdua yuk, ya gitu aja kan akhirnya jadi tahu. Apalagi kalau pemberian ya, pemberian ini kan termasuk bonus ya, beda dengan beli ya. Kalau beli misalnya ada orang beli ya sudah lapar, beli makanan yang biasanya enak nggak enak, dicela. Ya karena sudah lapar, berharap pingin makanannya enak, ternyata nggak enak, sudah keluar uang nggak enak, nah mencela. Ini biasanya orang yang seperti ini biasanya seringkali kalau diberi makanan atau minuman oleh saudaranya itu seringkali mencela. Makanya suatu ketika ya diuji oleh Allah, pas mengeluarkan uang beli makanan
yang biasanya enak itu enggak enak. Agar apa orang itu digitukan sama Allah? Agar orang itu berpikir ya, agar orang itu bersyukur, berpikir dan bersyukur. Jadi makanan itu ya enggak selalu pas di lidah kita. Ya kadang-kadang cocok, kadang-kadang enggak, ya kan seperti itu. Jadi kalau makanan itu memang kurang cocok bagi lidah kita, ya enggak usah dicela. Makanan itu tidak enak. Nah, itu namanya kalau mencela. Ya cukup saja ngomong makanan ini kurang pas di lidahku. Jadi orang-orang yang sering mencela makanan itu nanti penyakitnya ya, nanti lambungnya itu dia merasa tidak bisa kenyang ya. Sudah makan ini masih kurang, makan ini lagi, makan. Loh, kan ada orang ya, loh kok nggak kenyang-kenyang ya, aku padahal sudah makan ini, makan itu. Kan ada orang yang ngomong seperti itu. Saya pernah dengar ya, ada seorang remaja putra mengatakan seperti itu. Sudah makan ini, sudah makan itu, macam-macam makanan yang dimakan kok nggak kenyang-kenyang ya. Itu biasanya orang yang seperti itu tuh jarang bersyukur. Kalau orang yang jarang bersyukur, nanti lambungnya dan ususnya itu diincar oleh Allah Ta'ala. Ya pokoknya ya tinggal nunggu waktu aja kapan nanti mau dimunculkan penyakit itu. Itu haknya Allah. Jadi kalau ada makanan yang enak ya kita harus bersyukur, yang enggak enak ya enggak usah dicela. Cukup bilang, kalau memang ditanya loh ya, cukup bilang makanan ini kurang cocok, kurang pas di lidahku. Jangan mengatakan makanan ini tidak enak. Kalau mengatakan tidak enak atau terlalu manis, ini namanya mencela. Dan orang-orang yang sudah melakukan seperti ini ya dianggapnya ini ya enggak dosa ya. Padahal ya sudah dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu enggak pernah mencela makanan. Mencela makanan berarti kan enggak mengikuti Rasul. Nah ini kan termasuk melakukan dosa. Nah orang-orang yang seperti ini enggak merasa dosa, terus enggak mohon ampun pada Allah, enggak minta maaf pada orang yang bersangkutan. Ya ini nanti dosanya itu akan numpuk kalau enggak dimohonkan ampun. Dan suatu saat akan kena penyakit yang berhubungan di lambung dan ususnya. Oleh sebab itu, sebelum penyakit itu muncul, kalau penyakit itu muncul, biasanya sudah numpuk terlalu banyak dosanya dan orang itu imannya lumayan bagus ya. Kalau orang itu imannya nggak bagus, biasanya penyakit seperti itu tidak dimunculkan, tapi dimunculkan di akhir hayatnya sekalian sama matinya. Jadi nanti di akhir hayatnya dia kena penyakit yang berhubungan dengan lambung dan usus dan meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.